Strategi diperlukan untuk membangun pencapaian tujuan, mengembangkan aset, hingga meminimalisir risiko. Kamu butuh menyusun pembagian portofolio, menghitung aset, menganalisis risiko, hingga keseimbangan antara modal dan imbal balik. Kalau uang bisa ngomong, podcast literasi keuangan untuk pemula dari Bank Neo Commerce. Bersama saya, Ria Resdika, Customer Service dari Divisi Operation di Bank Neo Commerce. Berinvestasi bukan hanya tentang menaruh uang, memantau pergerakan pasar, dan mendapat keuntungan. Namun, kamu juga perlu menyusun strategi investasi. Strategi diperlukan untuk membangun pencapaian tujuan, mengembangkan aset, hingga meminimalisir risiko. Kamu butuh menyusun pembagian portofolio, menghitung aset, menganalisis risiko, hingga keseimbangan antara modal dan imbal balik. Salah satu strategi investasi yang bisa kamu lakukan adalah diversifikasi. Seperti yang kita tahu, instrumen investasi itu ada banyak. Di antaranya ada deposito, emas, reksadana, obligasi, saham, properti, dan lain sebagainya. Idealnya, investor nggak cuma mengandalkan satu jenis investasi. Diversifikasi adalah teknik berinvestasi dengan menempatkan dana ke dalam beberapa instrumen yang berbeda. Jadi, kamu bisa menaruh dana di lebih dari satu instrumen. Misalnya, kamu sudah berinvestasi di reksadana, lalu juga punya investasi emas dan saham. Mengapa demikian? Bukannya akan bikin gak fokus ya? Diversifikasi penting dilakukan sebagai backup plan alias jaga-jaga. Kalau punya beberapa jenis investasi, kamu bisa mengantisipasi risiko kerugian dan memaksimalkan keuntungan. Misalnya, kamu punya reksadana, emas, dan saham. Kalau saham sedang turun, yang lain jadi naik, jadi kamu masih bisa dapat untung. Kamu juga bisa tetap punya satu instrumen, tapi sektornya berbeda. Contohnya, kamu investasi saham di perusahaan A, B, dan C. Performa ketiga perusahaan pasti akan berbeda. Kamu nggak bisa mengandalkan satu investasi, karena nilainya bergerak dinamis. Kalau hanya punya satu instrumen, ketika instrumen tersebut nilainya sedang jatuh, maka kamu akan sangat rugi. Usahakan juga kamu punya instrumen investasi paling aman, keuntungannya stabil sehingga investasi tersebut bisa jadi bekal ketika yang lain kurang menguntungkan. Gak perlu bingung gimana caranya diversifikasi investasi. Jangan asal taruh dana di instrumen mana saja tanpa perhitungan. Ada strategi alokasi aset yang bisa jadi pegangan. Untuk yang sifatnya lebih teknis, kamu bisa coba alokasi aset berbobot konstan. Ini lebih kepada strategi beli dan tahan. Tujuannya untuk menyeimbangkan proporsi portofolio. Strategi ini digunakan untuk menghindari perubahan komposisi portofolio yang disebabkan pergerakan pasar. Lalu, ada yang namanya alokasi aset taktis. Ini adalah pendekatan yang lebih dinamis, di mana alokasi aset disesuaikan berdasarkan perkiraan pasar dan kondisi ekonomi saat ini. Fungsinya, memaksimalkan investasi jangka pendek. Sifatnya fleksibel dalam menghadapi dinamika pasar. Misalnya, kamu bisa berinvestasi pada sektor yang lebih tren untuk mengejar imbal hasil yang lebih tinggi. Lalu ada alokasi aset dinamis yang memungkinkan investor untuk menyesuaikan arah atau proporsi dana secara berkala, berdasarkan naik turunnya pasar, kondisi ekonomi, atau perubahan tujuan investasi. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan peluang investasi yang muncul dan mengurangi risiko dengan menghindari aset yang mungkin kurang menghasilkan. Ada juga alokasi aset berdasarkan umur, di mana pembagian dana investasi dipilih berdasarkan umur. Misalnya, ketika muda, dana dialokasikan ke saham atau aset berisiko tinggi. Nanti ketika masuk usia pensiun, kamu bisa dialihkan ke instrumen yang lebih stabil. Kamu juga harus tahu, ada alokasi aset berdasarkan toleransi risiko. Di sini, kamu bisa menempatkan dana sesuai dengan kemampuan sejauh mana kamu bisa menanggung risiko. Misalnya, investor moderat akan memilih alokasi lebih berdasarkan ke instrumen berisiko tinggi, seperti saham, lalu investor konservatif memilih instrumen yang lebih stabil. Nah, sudah banyak tuh strateginya. Silakan dipilih strategi mana yang sekiranya cocok. Namun ingat, pembagian dana investasi tetap perlu ada hal-hal yang harus diperhatikan. Pertama, kenali profil risiko. Seperti yang tadi sudah dijelaskan sedikit, memahami profil risiko akan membantu kamu memilih investasi yang sesuai dengan tujuan.
toleransi risiko, dan situasi keuangan, profil risiko terbagi menjadi 3, yaitu profil risiko konservatif yang cenderung menghindari risiko, moderat yang nggak mau main aman tapi belum berani menghadapi risiko besar, dan agresif yang paling berani menghadapi risiko paling tinggi. Kedua, tujuan investasi. Kamu harus tahu tujuan berinvestasi untuk apa. Set tujuan kamu dengan detail dan spesifik. Apakah kamu mengumpulkan uang untuk beli rumah, pensiun, investasi, atau buka usaha sendiri? Tujuan yang sudah kamu set sedemikian rupa akan menjadi motivasi dan investasi pun akan jadi lebih terarah. Ketiga, start small. Jangan dulu berambisi untuk dapat imbal balik besar jika baru dimulai. Gak perlu coba investasi saham yang butuh modal dan risiko yang besar. Mulai dari instrumen yang paling aman dengan nominal yang kecil. Nanti, sedikit demi sedikit kamu bisa naik kelas dengan memiliki instrumen lainnya yang lebih menantang. Keempat, aktif memantau pasar. Investor itu rajin mengamati pasar. Kamu harus selalu memanfaatkan peluang. Dalam investasi, segalanya bisa jadi serba fleksibel. Ketika ada perubahan pasar, investor cenderung reaktif untuk bermain di instrumen lain. Hanya saja, modal yang diperlukan juga akan lebih besar. Karena investor hampir tidak mau ketinggalan melakukan pembelian atau penjualan untuk rebalancing portofolio. Kalau kamu punya tanggapan tentang podcast ini, kamu bisa komen ya. Dan jika kamu merasa podcast ini bermanfaat, please like, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya buat kamu yang menyimak di YouTube. Boleh juga kamu share ke keluarga atau teman-teman kamu yang mau belajar tentang literasi keuangan untuk pemula bersama Bank Newcomers. Saya Arya Resdika, terima kasih buat atensi kamu.